Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada detik ini kita mendapatkan diri kita bersimpuh di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka menghadiri undangan sucinya melaksanakan sholat Jum'ah di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dan meridhai seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setiap beliau hingga yaumul akhir, insyaallah termasuk kita sekalian. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang suci ini, khatib ingin berwasiat, ingin berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa berusaha sekuat kemampuan yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara-saudara sekalian, hanya dengan keimanan yang benar dan lurus dan ketakwaan yang sebenar-benarnya lah maka Allah memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi kita sekalian di dunia ini, terutama di kehidupan akhirat kelak. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Semakin kita renungkan rahmat kasih sayang Allah, maka kita akan semakin menyadari betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya, terutama kepada manusia ini. Setelah Dia Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan itu tidak main-main saudara-saudara sekalian. Kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk, dengan hidayah, baik petunjuk akal maupun terutama petunjuk wahyu. Saudara-saudara sekalian, ketika para hambanya ini, manusia ini, setelah diciptakan, dihidupkan dan diberi petunjuk, ternyata masih menyeleweng, masih bergelimang di lembah dosa, maka Allah pun masih memberikan koridor, memberikan fasilitas kepada hambanya ini untuk kembali, saudara-saudara sekalian, kembali ke zona yang Allah ridhai. Dan jalur kembali dari kemaksiatan, dari lembah dosa ke zona yang lurus yang diridhoinya itulah yang kita kenal di dalam terminologi agama ini sebagai syariah taubat. Yang dari sisi bahasa, taubat itu artinya kembali. Kembali dari penyimpangan, kembali dari
lembah dosa kepada zona, kepada jalur yang lurus dan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kenapa demikian? Karena kita sadari atau tidak, memang kita manusia ini bawaannya memang punya kecenderungan melakukan kesalahan dan berujung pada sebuah perbuatan dosa. Bawaan kita seperti itu. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalur untuk kembali, agar kita tidak selamanya dan selalu sesat. Nah, fasilitas koridor tempat kembali itulah yang harus kita perhatikan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, tentang potensi bahwa kita ini cenderung berbuat salah dan dosa, itu juga sering diutarakan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa sabdanya. Misalnya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Bahkan sekelas seorang sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud, itu pernah mengutarakan demikian. Beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'aqibi isnani." Sekiranya kalian mengetahui betapa dosa-dosaku, kata beliau, maka kalian tidak akan ada yang berjalan di belakangku. Maksudnya tidak akan ada orang yang mengikuti jejakku. Isnani, meskipun hanya 2 orang, kata Ibnu Mas'ud. Itu seandainya kalian tahu betapa saya ini bergelimang dosa, banyak sekali dosa-dosa yang melekat pada diri saya itu. Itu sekelas sahabat, saudara sekalian. Apatah lagi kita? Kemudian Muhammad bin Wasi mengatakan hal yang tak jauh dari itu. Beliau mengatakan, laukana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya. Sekiranya dosa itu mempunyai bau, aroma, tentu tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Itu tentunya digambarkan bahwa dosa itu berbau busuk. Sehingga seandainya dosa itu mempunyai bau dan baunya busuk tentu saja, maka tidak seorang pun yang mau sudi duduk bersamaku. Saudara sekalian, itulah gambaran tentang bahwa kita ini sebenarnya makhluk yang punya secara bawaan tuh memang berkecenderungan untuk melakukan suatu kesalahan, bahkan kesalahan yang berujung dosa. Namun saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, itu manusia, itu cenderung berbuat salah. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan ada taubatnya. Nah ini saudara, ini sabda Rasul. Cuma sayangnya saudara sekalian, selama ini kata taubat itu selalu melekat dalam pikiran banyak orang. Itu hanya terkait kepada dosa-dosa, bahkan dosa besar saja. Kesan kita seperti itu. Ketika disebut kata taubat, maka yang seolah-olah pikiran kita menuding adalah para pendosa besar. Bahkan saudara sekalian, tidak sedikit di antara kita manusia ini mengaitkan taubat itu dengan usia. Tunggu kalau sudah tua mau taubat, masih muda belum perlu taubat. Itu suatu persepsi yang salah besar. Saudara sekalian, siapa bisa menduga dan memastikan bahwa kita anak-anak muda tidak sampai tua? Banyak di antara kita yang masih muda sudah meninggal. Apakah kita akan menunggu tua untuk bertobat?
Itu suatu kesalahan, persepsi yang salah selama ini di antara kita. Kemudian saudara sekalian, terkadang juga taubat itu dikaitkan dengan, kalau tadi dengan usia, itu dengan tadi itu kadar dosa itu. Seolah-olah hanya orang yang berbuat dosa saja, atau dosa besar saja, atau dosa yang kasat mata saja, yang semua orang tahu bahwa itu perbuatan dosa. Hanya mereka yang harus bertobat, seolah-olah demikian. Saudara-saudara sekalian, orang yang telah melakukan suatu perbuatan dosa, bahkan dosa besar, itu sesungguhnya bukan suatu yang wajib, tapi sesuatu yang wajar. Wajar kalau orang yang melakukan dosa, apalagi dosa besar, itu suatu yang wajar kalau dia harus segera kembali, karena Allah telah memberikan jalan keluar, jalan kembali, maksud saya jalan kembali dari perbuatan dosa, supaya kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya perbuatan dosa, apalagi dosa besar, jangankan orang dewasa, anak-anak yang terpenting mereka sudah tamyiz, itu sudah tahu bahwa perbuatan itu dosa adalah perbuatan dosa itu adalah dosa. Contoh, mencuri itu dosa, korupsi apalagi, bergunjing itu dosa, semua orang tahu. Saudara sekalian, jadi karena mereka sudah tahu, wajar saja kalau kemudian mereka harus segera bertaubat. Yang hebat, saudara sekalian, orang yang secara kasat mata sudah bersih dari dosa-dosa yang nampak itu. Adakah dosa-dosa yang tidak tampak, yang tidak langsung bisa diindra, bahkan dipikirkan pun bisa? Ada, saudara sekalian. Makanya disinilah kita harus hati-hati, saudara sekalian, ketika kita mendapatkan diri kita, menemukan diri kita, kita alhamdulillah sudah katakanlah terbebas dari semua perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi besar. Sampai di titik ini, saudara sekalian, jangan pernah kita lengah, karena dari titik ini terkadang-kadang setan menyelinap. Setan menyelinap, memanfaatkan kelengahan kita. Konon iblis itu adalah makhluk Allah yang sangat soleh, imannya kuat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk hormat sujud kepada Adam, dia telah gagal mengidentifikasi dirinya dan lingkungannya. Dia menganggap dirinya besar, dia menganggap dirinya lebih suci, lebih baik daripada Adam. Hanya semata-mata dirinya dicipta dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah. Kenyataan itu sudah menggiring iblis kepada kesesatan bahwa dirinya adalah lebih baik. Maka muncullah sifat yang sungguh arogan, yaitu sifat sombong yang diproklamirkan justru di hadapan Allah Rabbul Alamin. Adakah kesombongan yang lebih sombong, yang lebih tinggi, yang lebih besar, saudara sekalian? Kesombongan yang ditunjukkan di hadapan Allah yang berhak menyandang kesombongan, dan itu iblis. Nah, makanya di sini ketika kita mendapatkan diri kita seolah-olah, atau katanya kenyataannya bersih, dalam arti kita tidak pernah melakukan dosa, maka berhati-hatilah, saudara-saudara sekalian. Di sini adalah titik krusial yang kadang-kadang kita terpelanting oleh godaan setan, godaan iblis. Makanya saudara-saudara sekalian, di dalam surat An-Najm Allah berpesan, meskipun mungkin ayat ini tidak terkait langsung dengan masalah taubat. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian merasa suci, karena sungguhnya hanya Dialah Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Berhati-hatilah, saudara-saudara, jaga hati, karena sifat sombong itu meskipun hanya
di dalam hati kalau dibiarkan itu akan menghancurkan kita. Demikian pula dengan kuantitas dosa. Kuantitas dosa sekalian. Seperti saya katakan tadi, seolah-olah persepsi kita kalau teringat taubat itu hanya para pendosa besar saja yang harus bertobat. Saudara sekalian, tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus dan selalu berkelanjutan tanpa adanya penyesalan. Semuanya akan menjadi besar. Yang kecil menumpuk akan menjadi besar. Oleh karena itu, saudara sekalian, ajakan untuk taubat, untuk kembali kepada yang Allah ridhoi, itu adalah ajakan untuk semua. Baik para pendosa besar maupun orang-orang yang melakukan mungkin menurut pendapatnya adalah dosa kecil, atau mungkin dosa besar dan dosa kecil pun tidak dilakukan, tetapi dia lalai menjaga hati, sehingga pengalaman iblis bisa terulang di dalam sejarah kehidupan manusia ini. Maka berhati-hatilah saudara sekalian. Maka sebagaimana syariat di dalam taubat ini, pertama adalah sebuah penyesalan. Penyesalan ketika kita terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa baik besar maupun kecil. Penyesalan ketika hati kita sudah tergerak kepada hal-hal yang sombong, ujub dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, justru sekali lagi di titik penyesalan ini yang kadang-kadang kita manusia ini sulitnya bukan main. Padahal itu adalah salah satu kunci supaya orang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama adalah penyesalan. Alih-alih orang bisa menyesal, mengakui saja tidak. Nah ini kembali ke perasaan tadi itu, kembali kepada perasaan. Maka kelolalah perasaan saudara sekalian. Kalau orang sudah merasa tidak bersalah, tidak pernah melakukan kesalahan, lalu apa yang perlu disesali? Inilah kita harus jeli betul. Jangan sampai kita lebih pandai menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Paling tidak bisa kita jadikan cermin adalah apa yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud dan Muhammad siapa tadi? Muhammad Wasik tadi itu, saudara sekalian. Mereka adalah orang-orang yang bayangkan sudah sekelas sahabat. Mereka mengungkapkan bahwa dirinya bergelimang dosa. Kalau kalian tahu dosa-dosaku, maka tidak akan satu orang pun, tidak ada orang yang akan mengikutiku, kata Ibnu Mas'ud. Itu suatu cermin bagi kita sekalian. Seorang sahabat dekat Rasulullah mengatakan seperti itu, apatah lagi kita. Bagaimana mungkin kita akan terbebas dari dosa ini? Oleh karena itu saudara sekalian, disadari atau tidak bahwa kita ini sebenarnya bergelimang dosa. Anggap saja kita ini memang banyak berdosa. Maka dengan kesadaran seperti itu, saudara sekalian, kita akan merasakan menyesal, harus menyesali. Ditambah dengan janji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang akan menggiring kita untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gampang saudara sekalian untuk mendeteksi kita itu sedang dalam bergelimang dosa atau tidak. Itu pengaruhnya langsung kepada kualitas iman. Iman itu kata Rasulullah yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, berkurang dan bertambahnya iman itu saudara sekalian, itu sungguhnya sangat berhubungan erat dengan perbuatan dosa yang mungkin kita lakukan, kita sadari ataupun tidak. Maka ketika kita menemukan diri kita ini dalam suasana hati kurang khusyuk misalnya, percayalah saudara-saudara, itu ada masalah dalam diri kita. Maka sesalilah, banyaklah, minimal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesali apa yang mungkin kita lakukan selama ini berujung kepada kebingungan, kegundahan batin dan sebagainya, ketidakhusuan dan sebagainya. Karena itu pertanda atau indikasi bahwa kita sedang berada di lembah dosa besar ataupun kecil. Kemudian setelah kita sesali, kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi apapun bentuk dosanya, besar atau kecil, maka lanjutkanlah dengan permohonan ampun kepada Allah SWT sambil diikuti dengan amal-amal soleh. Perbanyaklah qiraatul Quran, perbanyaklah solat nawafil, perbanyaklah sedekah. Semuanya akan melembutkan hati kita, mengembalikan kita ke jalur zona yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya at-tawabin wal mutatahhirin, yaitu orang-orang yang bertaubat dan suka menyucikan diri mereka. Saudara sekalian, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Jadilah hamba-hambanya yang bertobat, karena hanya dengan jalan taubat, saudara sekalian, kita kembali kepada petunjuk Allah SWT. Bahkan kalau dibalik, dengan petunjuk Allah maka kita akan kembali kepada jalurnya, jalur yang diridhoi. Caranya maka kita harus banyak beristighfar dan berdoa kepadanya agar kita menjadi hamba-hambanya yang suka kembali ke jalur yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikri wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.